welcome to Drama Tata Channel. Drama, Drajin, dan Drakor. Kali ini kita akan review Drajin Legend of the Female General. Please like and subscribe. Review episode 1 sampai episode 36. Happy ending. Untuk full episode dapat dilihat di iQIYI. Sejak kecil, Hyein dipaksa selalu menggunakan topeng menyamar sebagai abang tirinya, Heruvei, untuk masuk militer. Hyein berlatih untuk berjuang keras hingga akhirnya menjadi Jenderal Taehong yang memimpin pasukan Fuyu. Jenderal Xiao Zhonghu tewas di medan perang melawan Wuto karena Jenderal Taehong dan pasukan Fuyu terlambat datang membantu. Karena kematian ayahnya, maka Jenderal Feng Yun, Xiao Jue marah pada Jenderal Taehong. Heruvei kembali dari biara dan meracuni Hyein hingga dia buta. Lalu Heruvei datang ke istana memakai topeng yang biasanya dipakai Hyein. Kemudian dia membuka topengnya. Heruvei mengaku sebagai Jenderal Taehong. Selama ini Hyein selalu memakai topeng hingga tidak ada yang tahu wajah asli Jenderal Taehong yang sebenarnya. Hyein yang buta diasingkan ke biara. Saat dia hampir terjatuh ke dalam kolam lalu ditolong oleh Xiao Jue yang kebetulan sedang berdoa di biara. Namun saat itu mereka berdua tidak saling mengenali. Heruvei mengirim pembunuh untuk menghabisi nyawa Hyein yang buta. Hyein diselamatkan oleh gurunya hingga tubuhnya pulih dan matanya bisa melihat kembali. Gurunya memberikan identitas baru kepada Hyein sebagai seorang pria. Hyein menyamar sebagai pria dan bergabung dengan pasukan Xiao. Namun Jenderal Feng Yun, Xiao Jue curiga Hyein adalah mata-mata karena sebagai prajurit muda dia ahli mengendalikan kuda saat menyalakan cengelisu. Hyein ditunjuk sebagai ketua kelompok patroli di gunung, namun rekannya tidak mempercayai kemampuannya, hingga mereka terpisah. Saat rekannya diserang kawanan serigala, Hyein mempertaruhkan nyawanya untuk menolong mereka. Xiao Jue datang ingin menolong Hyein, namun Hyein telah berhasil membunuh serigala. Hyein yang terluka tertidur di pundak Xiao Jue, hingga Xiao Jue merasakan tubuhnya dan sadar bahwa Hyein sebenarnya adalah seorang wanita. Saat kompetisi pasukan baru, rekan-rekannya mempercayai Hyein sebagai pemimpin regu. Karena Hyein yang pemberani telah menyelamatkan nyawa mereka, dan dia pintar memikirkan strategi menyelesaikan misi. Ketika regu lain ingin merebut kemenangan regu mereka, Hyein dan rekan-rekannya berhasil mempertahankan bendera kemenangan mereka. Hyein telah memiliki regu yang setia kawan berjuang bersama. Hyein menyamar sebagai penari untuk mencari informasi siapakah yang menjebak Jenderal Taehong. Namun Hyein tidak mengetahui bahwa Xiao Jue dan Chu Zhou telah mengetahui bahwa sebenarnya Hyein adalah seorang wanita. Hyein ikut dengan Xiao Jue menyelidiki pejabat korup. Mereka bertemu dengan Chu Zhou yang ternyata adalah murid Perdana Menteri Zhu Xingsu. Saat jamuan, sekelompok penari ingin mencelakai Xiao Jue, namun Hyein melindunginya. Hyein menjadi buta karena terkena racun yang ditaburkan oleh penari. Xiao Jue merawat Hyein dengan sepenuh hati karena telah menyelamatkannya. Hati Xiao Jue mulai tergerak karena kebaikan dan kesetiaan Hyein. Setelah mata Hyein sembuh, dia dan Xiao Jue menyelinap mencari bukti korupsi. Namun untuk menghindari pengejaran, Xiao Jue pura-pura berendam mandi. Lalu tiba-tiba Hyein juga ikut masuk ke dalam bak mandi bersama Xiao Jue. Hyein berhasil menemukan pembunuh berantai para gadis yang hilang. Namun akibatnya punggung Hyein tertusuk pisau. Xiao Jue membantu Hyein mengoleskan obat. Xiao Jue heran mengapa tubuh seorang gadis bisa mempunyai banyak bekas luka tusukan. Saat Xiao Jue dan pasangan elit tidak ada di markas,
Rida Muzi dan pasukan klan Lihe datang menyerang. Karena jumlah gada Yezhou sedikit, maka strategi Heian adalah dengan menantang Rida Muzi bertarung satu lawan satu. Heian berhasil membunuh Rida Muzi hingga klan Lihe kehilangan pemimpin. Sementara semangat pasukan gada Yezhou meningkat, di tengah pertempuran Xiao Jue dan pasukan 9 bendera datang membantu. Heian terluka parah dan berlumuran darah. Heian terkena luka tusukan pedang di bagian dada. Walaupun Song Lishuas adalah seorang tabib, tapi dia mengetahui Heian adalah seorang wanita. Lalu dia minta Xiao Jue merawat luka di tubuh Heian, karena hubungan mereka lebih dekat. Xiao Jue yang awalnya curiga Heian adalah mata-mata menjadi luluh hatinya karena perjuangan dan kesetiaan Heian kepada gada Yezhou. Heian dan Xiao Jue pergi ke kota Xiang untuk menyelidiki siapa dalang di balik pengkhianatan perang Minshui. Saat Heian dan Xiao Jue menyamar sebagai suami istri, kemudian mereka berdua mulai saling jatuh cinta. Hati Xiao Jue selalu berdebar setiap kali dekat dengan Heian. Saat festival lampion, Heian mengatakan pada Xiao Jue bahwa dia menyukainya. Xiao Jue mengajak Heian mengarungi sungai dan mereka berbincang sangat nyaman di perahu. Tanpa sadar mereka berdua tertidur hingga keesokan harinya. Suzhou mengawasi kota Jiang yang kacau. Saat Suzhou yang hampir tertimpa bangunan yang terbakar, dia diselamatkan oleh Heian. Suzhou jatuh hati pada Heian yang baik dan pemberani. Pasukan Wuto dipimpin oleh Huyate datang menyerang kota Jiang. Heian mengajukan diri untuk memancing Huyate agar pasukan Wuto kehilangan pemimpin. Sementara Xiao Jue memimpin pasukan melindungi kota Jiang dari serangan Wuto. Heian memancing Huyate bertarung di area sungai karena kuda Wuto tidak terbiasa berada di air. Heian berhasil membunuh Huyate, namun Heian ditendang masuk ke dalam sungai hingga tidak sadarkan diri. Xiao Jue memimpin pasukan bertempur melawan pasukan Wuto. Kemudian setelah meraih kemenangan, Xiao Jue segera menyusul lokasi pertempuran Heian. Xiao Jue masuk ke dalam air dan menyelamatkan Heian. Dia tidak ingin kehilangan Heian. Xiao Jue lega saat Heian mulai bernafas kembali. Mereka bahagia dapat kembali bersama dan memenangkan pertempuran. Xiao Jue akhirnya mengetahui bahwa Heian adalah hubungannya dengan pasukan Fuye. Heian mengaku bahwa dia dulu menyamar sebagai Hero Fei dan diangkat sebagai Jenderal Fei Hong, memimpin pasukan Fuye. Namun Heian mengatakan dia tidak mengkhianati pasukan Xiao. Saat rekan-rekannya mengetahui bahwa Heian akan membantu kota Ran dari serangan Wuto, mereka ikut pergi bersama Heian. Walaupun mereka tahu Heian sesungguhnya adalah seorang wanita, tapi mereka tetap setia kawan. Sementara Suzhou juga ikut karena ingin membantu Heian. Heian dan rekan-rekannya menyelinap ke markas Wuto dan membakar lumbung makanan mereka. Heian memakai topeng Jenderal Fei Hong agar musuh takut dan akan reputasinya. Jenderal Fei Hong yang tangguh. Suzhou memandang dari kejauhan dan berharap Heian selamat dari pertarungan. Xiao Jue dan Heian bersama gada Yezhou bertempur melawan pasukan Wuto. Heian bertarung, namun kemudian dia menangis dan meratap karena mengira Xiao Jue tewas. Tiba-tiba Xiao Jue muncul menyelamatkan Heian yang hampir ditebas oleh pedang lawan. Begitu melihat Xiao Jue, lalu Heian lari memeluknya sambil menangis. Xiao Jue mengatakan bahwa dia mencintai Heian dan ingin menikah dengannya. Lalu Heian memberikan jawaban dengan mesra. Xiao Jue dan Heian berjasa dalam membela negara. Saat raja menawarkan hadiah lalu Xiao Jue
memohon agar memaafkan Hyein yang menyamar sebagai pria dan masuk menjadi tentara. Suzhou dan pejabat juga mohon ampunan untuk Hyein. Hyein mengungkapkan kejahatan perang yang dilakukan oleh He Rufei dan Perdana Menteri Xu Jingfu. Xiaojue dan Suzhou memberikan kesaksian dan dukungan terhadap Hyein, hingga akhirnya Kaisar memasukkan He Rufei dan Perdana Menteri Xu Jingfu ke penjara. Hyein dan Xiaojue mengunjungi He Rufei di penjara. Kematian ayah Xiaojue, Jenderal Xiao di perang Lingshui, telah terbalaskan. Begitu pula dengan kematian ibu Hyein akibat kekejaman keluarga He. Perdana Menteri Xu Jingfu adalah guru dari Suzhou yang telah membantunya menduduki jabatan di pemerintahan. Namun, walaupun Suzhou turut membantu Xu Jingfu melakukan kejahatan, tapi Suzhou mengatakan pada Kaisar bahwa dia tidak terlibat dan semua adalah kesalahan Perdana Menteri Xu Jingfu. Hyein dan Xiaojue sangat bahagia dan mereka mempersiapkan pesta pernikahan yang sangat meriah untuk merayakan bukti cinta mereka. Suzhou menghasut Kaisar agar menentang pernikahan Hyein dan Xiaojue karena keduanya memimpin pasukan yang dapat mengancam kedaulatan Kaisar. Suzhou meminta Kaisar menganugerahkan pernikahan dengan Hyein, namun Hyein menolak Suzhou dan memilih tidak menikah sama sekali. Hyein marah pada Suzhou yang memprovokasi Kaisar agar memisahkan pasukan Puye yang dipimpin oleh Jenderal Hyein dengan pasukan Xiao yang dipimpin oleh Panglima Xiaojue. Akibatnya banyak prajurit tewas oleh serangan pasukan Wutu. Sementara itu, Panglima Xiaojue dan pasukan Xian mulai terdesak oleh serangan pasukan Wutu karena jumlah pasukan Xiao jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pasukan Wutu. Saat situasi pertempuran semakin kritis, Jenderal Hyein dan pasukan Puye datang dan bergabung dengan pasukan Panglima Xiao untuk membantu bersama melawan pasukan Wutu. Perasaan Hyein dan Xiaojue penuh kerinduan dan kekhawatiran, namun berkobar semangat untuk berjuang. Kekuatan kedua pasukan telah bersatu melawan pasukan Wutu. Panglima Xiaojue dan Jenderal Hyein bertarung dengan hebat menghabisi pasukan lawan. Sepasang kekasih bertempur bersama membela negara. Pasukan Xiao dan pasukan Puye memenangkan pertempuran di bawah komando Panglima Xiaojue dan Jenderal Hyein. Karena telah berhasil memenangkan pertempuran, maka Kaisar memberikan hadiah pada Panglima Xiaojue dan Jenderal Hyein dengan menyetujui pernikahan mereka. Sedangkan Suzhou dihukum karena telah menghasut Kaisar. Setelah melalui perjuangan bersama, akhirnya kedua kekasih yang saling mencintai dapat bersatu dalam pernikahan. Xiaojue dan Hyein menikah dengan meriah dan penuh dengan kebahagiaan. Thanks for watching. Have a nice day. See you later. Please like and subscribe. Sampai jumpa di review berikutnya di Drama Tata. Bye-bye!